Dua rantang itu terisi oseng daun pepaya dan ayam goreng kremes. Wening menyusun rantang, yang kemudian dibungkus menggunakan kain berwarna kuning tua. "Buat siapa, Bu?" tanya Maena, yang duduk di kursi. Perempuan yang hamil 5 bulan itu mengusap perutnya. "Buat Giana. Mumpung ibu libur hari ini," jelas Wening. "Dia itu orang kaya, Bu. Mana mau makan makanan kayak gitu. Ibu nggak ingat waktu Regan bilang, ibu nggak boleh bertemu dengan dia?" Cerocos Maena. Wening tidak menyahut, melangkah ke dalam kamar. Berganti baju dan menyisir rambut yang mulai beruban cukup banyak. Wening mengambil dompet hitam yang sudah lawas, menaruh uang dan ponsel di dalamnya. Terakhir bertemu dengan Giana, putri bungsunya itu tampak murung dan pucat. Karena waktu itu merasa bersalah pada Giana, Wening tidak bertanya apapun. "Mending di rumah saja, Bu," komentar Maena. "Mae, coba kamu hubungi Johan. Minta uang untuk biaya persalinan. Kamu maupun ibu nggak punya tabungan," kata Wening, serius. "Nggak. Aku takut, Bu. Mas Johan nggak mungkin ngasih juga," Maena menolak. "Lahiran di bidan mungkin butuh 2 jutaan, belum beli perlengkapan bayi, Mae." Wening meraih rantang di meja. "Jual kulkas dan TV, Bu," sahut Maena, "tidak punya otak. Barang-barang di rumah ini milik Regan." "Sudahlah, ibu berangkat dulu." "Ya, berangkat saja." "Ibu itu keras kepala banget," Maena bersungut-sungut. Wening memesan ojek online supaya lebih cepat. Dia sampai di rumah Regan 20 menit kemudian. Setelah menekan beberapa kali, Wening mulai gusar karena Gusman tidak kunjung keluar. Apa Giana mulai membencinya? Karena penasaran, Wening menelepon Giana. Perempuan tua itu makin berpikiran buruk, sebab ponsel Giana tidak aktif. "Ada yang bisa dibantu, Bu?" Seorang lelaki muncul dari balik pintu pagar. "Saya ingin bertemu dengan Giana, istrinya Pak Regan." Bu Gia dan Pak Regan sudah berpisah 2 mingguan yang lalu. "Berpisah? Anda siapa?" "Saya tukang kebun, Bu. Saya diberitahu kalau Bu Gia dan Pak Regan tidak tinggal di rumah ini karena bercerai," jelas lelaki bertopi anyaman. "Siapa yang bilang, Pak?" "Tuan besar. Maaf, saya harus pulang." Lelaki itu berjalan ke arah motor yang sudah menunggu. Wening mencoba menelepon Rita untuk mengkonfirmasi. Yang ditemukan hanya jalan buntu. Karena nomor kontak Rita yang tersimpan tidak aktif. Kekhawatiran Wening perlahan-lahan menjalar. Di mana Giana sekarang? Wening kembali ke rumah kontrakannya, saat melangkah makin dekat. Dia mendengar Maena sedang bicara dengan seseorang. "Tentu saya akan memberitahu jika mengetahui sesuatu." "Maaf, tahu dari mana nomor saya?" "Oh, iya. Terima kasih." Ternyata Maena sedang bicara di telepon. Ibu. Bicara dengan siapa?" Wening menaruh rantang di meja. "Teman." "Oh, iya, Bu. Ibu nggak perlu khawatir lagi, aku udah punya uang untuk biaya lahiran," kata Maena, "dari Mas Johan." "Benarkah?" "Terserah ibu kalau nggak percaya. Tadi disuruh minta, sekarang nggak percaya." Maena menyetel televisi, lalu memandangi ibunya kembali. "Kenapa rantangnya dibawa pulang?" "Giana nggak berada di rumah," sahut Wening, tanpa menjelaskan apa yang telah terjadi. Wening masuk ke kamar. Mengirim pesan singkat, mempertanyakan keberadaan Giana. Berharap segera dibalas. Di ruangan yang mewah seorang lelaki tua berjubah hitam duduk di kursi dan mengisap cerutu. Dan, seorang lelaki lain sedang bicara. Pintu terbuka lebar-lebar. Perempuan parubaya masuk dengan ekspresi wajah sangat marah. "Tinggalkan Giana. Aku sudah melakukan apa yang Papa perintahkan." Akma tersenyum sinis. "Giana akan baik-baik saja selama kamu menurut dan tidak berbuat macam-macam. Aku sudah melakukannya. Kenapa Papa masih saja mencari tahu keberadaan Giana?" "Aku hanya mengawasi kucing liar yang dipungut Regan."
Supaya tidak lepas kendali, sahut Akma. Rita tertawa getir. Dulu papa hanya tukang kayu biasa. Dari keluarga sederhana. Mengapa sekarang jadi manusia kejam yang hanya berorientasi pada kekayaan dan kasta? Ayahku pernah selingkuh, setidaknya lebih waras. Jaga mulutmu, bentak Akma. Aku harap, malaikat maut segera menjemput papa. Rita meninggalkan ruangan. Vas porselen dilempar Akma ke arah pintu yang terbuka. Suara benda jatuh nyaring terdengar. Ternyata Giana membutuhkan motor supaya bisa mengantar pesanan. Untuk sementara dia menggunakan jasa ojek online. Dan, ternyata peminatnya kebanyakan orang kantoran. Giana mengganti nama di logo stiker yang tertempel di box. Menjadi Hello Ray. Pagi itu, Giana mencuci buah-buahan. Ada anggur, melon, kiwi, dan stroberi. Sementara 2 tungku kompornya menyala, menggoreng ayam ungkep dan tahu. Pesanan tidak setiap hari mampir, kadang 2 hari sekali. Kadang 3 hari berturut-turut, Giana hanya rebahan. Dia juga berencana akan kuliah. Nasihat Regan satu persatu akan diwujudkan. Setiap malam, Giana melangitkan doa. Dimanapun keberadaan Regan senantiasa sehat, dijauhkan dari orang-orang jahat. Kadang Giana pasrah, kadang mengeluh. Mengapa Tuhan mengambil kebahagiaannya yang baru seujung jari? Kehilangan janin dalam kandungan. Kemudian suami yang tidak diketahui keberadaannya. Buah-buah itu disusun di dalam wadah persegi panjang. Ada 2 customer yang meminta buah melon dan stroberi. Giana lantas beralih pada 4 nasi box berwarna coklat tua. Ada pesanan nasi timbel. Dari 4 pesanan, siapa tahu esok harinya 40 pesanan. Uang tabungan Giana sebenarnya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa harus repot-repot membuat usaha. Tetapi, Giana berhemat. Karena kebutuhan mendadak tidak ada yang tahu. Selesai, gumam Giana seraya melepas sarung tangan plastik. 6 pesanan buah potong segar dan 4 pesanan nasi timbel. Bagigi. Giana tahu siapa yang datang. Langkahnya bergegas ke arah pintu. Jadi nganter-nganter pesanan nggak? Tanya Lady, perempuan berusia 20 tahun yang pengangguran dan sedang menunggu panggilan kerja. Usia kita sepantaran, deh. Nggak perlu panggil mbak, protes Giana pada Lady yang rumahnya tidak jauh dari rumah kontrakan. Lebih afdol pakai, mbak. Karena kamu lebih tinggi, Lady beralasan. Giana meminta bantuan Lady mengantar pesanan. Dia akan ikut serta supaya hafal jalan. BTW, kenapa namamu Lady? Tanya Giana, menata pesanan di dalam tas berbahan kanvas. Karena emak ngefans sama Lady D. Lady tersenyum lebar. Bentar, aku ambil jaket dulu. Giana masuk ke dalam kamar. Selain jaket, dia meraih tas. Yo, kamu udah nikah ya? Lady penasaran karena melihat cincin di jari manis Giana. Udah. Suamiku saat ini di luar negeri. Giana menutup pintu utama. Lady hanya manggut-manggut, mengulurkan helm penuh stiker lucu pada Giana. Kalau mau, aku ajari ngendarai motor. Karena bisnis makanan butuh akomodasi. Giana yang membonceng di belakang mengangguk pelan. Memang dia membutuhkan motor. Pukul 11.56 mereka berdua sampai di area parkir kampus swasta. Pesanan terakhir yang diantar oleh Giana. Siapa yang pesan? Namanya Evan. Jangan-jangan bad boy kampus, berjaket kulit hitam, pakai anting, rambut berantakan. Akan tetapi yang muncul, lelaki dewasa berpenampilan menarik dan rapi. Rambut klimis, kemeja batik lengan pendek, celana panjang hitam, dan sepatu loafers coklat tua. Dengan Mbak Giana. Lelaki itu memandangi Lady. Iya, Pak. Saya Giana. Anda Pak Evan yang pesan 4 buah potong dingin dan 2 nasi timbel. Giana maju 1 langkah karena terhalang Lady. Benar. Saya transfer saja ya, Mbak. Boleh minta nomor rekeningnya? Giana segera menyebutkan nomor rekeningnya.
Kemudian Evan menunjukkan bukti transfer. "Terima kasih, Pak. Semoga suka." Gianna mengulurkan kantong plastik putih. "Sama-sama." Evan berjalan ke arah utara. "Astaga, lakik banget. Dosen kali ya." Kedua mata Lady masih mengekori Evan sampai hilang dari pandangan. "Iya kali. Ini uang bensin. Simpan saja," tolak Lady. "Nanti kalau aku pesan kasih korting yang banyak." Gianna tertawa kecil. "Dia 10% aja." "Boleh." Gianna menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Merasa sedikit capek. Tangan kanannya mengambil ponsel yang tersimpan di dalam laci meja. Gianna menggunakan ponsel dan nomor telepon baru. Hanya ada pesan dari Wening dan Tere yang menanyakan kabar. "Ibu, aku pindah ke kota lain. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku akan menghubungi ibu lain waktu." "Tere, sorry nggak pamitan." Lalu, Gianna menonaktifkan kembali ponselnya. Dia tidak ingin dihubungi orang-orang yang dikenalnya. Dia bersembunyi untuk menjaga ketenangan batin. Gianna memeluk guling, dan hampir terlelap saat terdengar ketukan pintu. Apa mungkin si Lady? Tumben cuma mengetuk pintu. Gianna berjalan keluar kamar seraya menjepit rambut menggunakan jedai. Ternyata bukan Lady, melainkan perempuan berusia sekitar 30 tahunan. Berambut ikal sebahu. "Siang, Mbak," sapa Gianna. "Siang juga. Saya lihat banner yang terpasang." Perempuan itu menunjuk banner di teras rumah. "Apa bisa pesan snack box untuk besok siang?" Gianna agak ragu karena waktu yang mepet. "Hanya 30 box. Isinya dua macam saja, bolu karamel dan tahu isi. Air mineral kecil. Bisa, kan, Mbak?" Gianna menyanggupi karena hanya 30 box dan snacks yang tidak ribet. "Saya Ella. Berapa, Mbak?" "Jam 11 saya ambil sendiri." 150.000, jawab Gianna. "Baik, Mbak. Boleh minta nomor HP?" "Saya ping ya, Mbak. Nomornya yang di banner, kan?" Urusan pesan memesan selesai. Gianna memperhatikan Ella yang mengendarai mobil berwarna merah. "Itu Mbak Ella, ya?" Gianna yang hendak masuk ke rumah, memutar tubuhnya. Melihat Lady membawa piring yang tertutup tisu. "Iya. Kamu kenal?" Gianna balik bertanya. "Dia guru SD swasta." "Itu SD yang dekat kantor pos. Rumahnya juga nggak jauh-jauh amat dari sini. Punya saudara sepupu yang ganteng banget. Aku ingat pernah ketemu 2 tahun lalu di mall. Mirip Pak Evan. Usianya mungkin juga." "Udah, nggak butuh info tentang itu. Kamu bawa apa?" Potong Gianna. "Saut singkong. Bikinan emak. Masih anget," jawab Lady. "Makasih ya." Gianna menerima piring dari Lady. Bersyukur mulai mendapatkan teman. Mudah-mudahan Lady orang baik. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. 335 hari telah dilewati Gianna seorang diri. Setia menanti yang tidak pasti. Saat lelah, rasanya ingin menyerah. 30 hari lagi genap 1 tahun, gumam Gianna, memandangi kalender di meja. Gianna masih menekuni usaha makanan, yang mulai meningkat pelan-pelan tapi pasti. Hampir setiap hari ada pesanan masuk, jumlahnya kadang banyak kadang hitungan jari. Sekarang, dia juga mahasiswi di kampus swasta. Mengambil program studi manajemen. Waktunya habis di depan kompor dan kuliah. Usianya sekarang 20 tahun lebih 4 bulan. Makin cantik dan terlihat tambah dewasa. Beberapa kumbang sempat ingin hinggap dan menawarkan cinta. Gianna tetap bergeming. Menunggu Regan. Gianna masih menjaga jarak dengan ibunya dan kakaknya. Maena mempunyai anak laki-laki, dia belum bercerai dari Johan. Karena Johan dikabarkan menikah lagi dan tidak diketahui keberadaannya. Hari itu, Gianna menolak pesanan nasi box karena ingin libur esok hari. Tubuhnya terasa penat. Punggung, pinggang, betis perlu diistirahatkan. Gianna membuka galeri ponsel, dia menyimpan satu foto Regan.
Jemari kanannya menyentuh layar ponsel. "Kapan datang, Pak Regan?" "Kangen banget," ucapnya pelan. Lalu, Giana beranjak dari duduknya setelah merapikan meja. Dia mengantongi selembar uang 20.000, berjalan ke arah pintu. Berencana membeli kopi instan di warung terdekat. Betapa terkejutnya dia melihat Evan sudah berdiri di teras. Hanya jenis kumbang Evan yang tidak mundur ketika ditolak Giana. Lelaki itu berprofesi sebagai dosen. "Bapak salah alamat." Giana menutup pintu. Tadinya, dalam jangka 6 bulan, Evan sering memesan makanan pada Giana. Setelah itu, ada jeda lama, berhenti memesan. Tapi, pertemuan mereka lebih sering karena Giana kuliah di kampus tempat Evan mengajar. Tadinya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Evan bersikap biasa. Ya, hanya sebatas hubungan dosen dan mahasiswi di kampus. 2 bulan terakhir, lelaki berkulit putih itu mengejar Giana. Dia tidak percaya jika Giana sudah menikah. Cincin yang ditunjukkan Giana, bagi Evan hanya kebohongan semata. "Gak salah alamat, sesuai yang tertera di stiker logo," sahut Evan, yang mengenakan kaos putih dengan luaran kemeja merah maron, dan celana jeans biru tua. "Saya sibuk, Pak." "Sibuk apa?" "Ada pesanan banyak," sahut Giana. "Benarkah? Tadi salah satu temanku bilang kamu besok libur." "Kan, besok, Pak." Giana akhirnya berdiri berhadapan dengan Evan, yang tinggi tubuhnya 178 cm. "Mending Pak Evan pergi, deh. Kamu tuh kalau di kampus sopan ya." Evan tersenyum miring. "Itu di kampus, Pak. Kalau di luar gini, beda lagi." Giana mendengkus jengkel. "Aku kesini disuruh pesan snack box 50, isinya pai buah, risoles, puding susu, buah jeruk, dan air mineral. Tambah satu lagi, kletikannya kacang bawang. DP udah aku transfer," ucap Evan panjang lebar. "Kapan, Pak?" "Main transfer saja. Buat hari Minggu sore, Giana. Jam 4. Kakakku akan menikah, itu untuk acara pengajian," jawab Evan. "Kamu nggak nyuruh aku duduk, Gi?" "Nggak, Pak Evan. Nanti totalan harga aku wah," kata Giana. "Terima kasih untuk pesanannya." "Siapa sih nama suamimu?" "Pelaut pun bisa pulang. Bukan urusan Pak Evan." "Maaf, saya harus ke warung. Aku akan nunggu di sini." Evan duduk di kursi teras. "Sebelum aku bertemu dengan suamimu, aku nggak nyerah gitu aja." Giana melirik tajam. Dia bergegas ke warung. Dia ingin berkata-kata kasar, khawatir akan dipersulit di kampus. "Giana, ibu dan saudaranya kok nggak datang jenguk?" Komentar Bu Kokom, tetangga yang selalu nyinyir. Bukan hanya pada Giana, pada tetangga lain pun sama. "Udah gede, nggak perlu ditengok, Bu," balas Giana. "Berapa kopi sasetnya, Bu Titis?" 5.000. Giana mengambil sendiri 3 kopi saset. Membayar lalu pergi dari warung. Si dosen masih duduk, dan menyengir begitu melihat Giana. Dengan sangat terpaksa, Giana membuat kopi untuk dirinya dan Evan. Mereka berdua duduk tanpa banyak bicara. "Saya seorang istri, Pak Evan. Ada masalah yang menyebabkan suami saya belum kembali. Saya harap Pak Evan bisa mengerti dan percaya," kata Giana. Evan memandangi lawan bicaranya. "Aku akan percaya jika bertemu langsung dengan suamimu. Ngomong-ngomong, terima kasih untuk kopinya." "Sama-sama, Pak Evan." Giana menghela napas lega. "Nanti aku share lokasinya. Pembayaran nanti di rumah kedua orang tuaku," kata Evan, meninggalkan teras rumah. Dia mengendarai motor matic. Lelaki itu telah merusak rencana istirahat, sekaligus memberikan rezeki tambahan. "Suka banget baca buku." Komentar Lady. "Memang 2 novel yang dibeli 2 minggu lalu udah selesai dibaca." "Udah," jawab Giana, yang sedang membaca sinopsis bagian belakang buku. "Aku curiga kamu itu putri orang kaya raya."
Giana mengalihkan fokusnya, memandangi Lady pura-pura sibuk memilih buku. Pakaianmu itu, loh. Juga tas dan sepatu. Harganya ada yang 1 juta, 2 juta, 5 juta. Sweater merah muda, merek luar negeri. Harganya 3 jutaan, lanjut Lady. Oh, kamu menyelidiki barang-barang yang aku kenakan. Nggak semua. Ada beberapa yang aku beli di Dep Store biasa, kok. Lady mengangguk. Iya, aku tahu itu. Sebagian barang-barangmu nihil bingit. Jangan bilang itu barang palsu. Palsu semua, kok. Giana kembali memilih buku. Lady tidak mempercayai. Terus mendesak siapa sebenarnya Giana. Jangan-jangan kamu sedang dihukum keluargamu. Terus nggak diakui. Kebanyakan nonton sinetron kamu. Giana menarik napas. Andaikan Lady tahu, kehidupan seperti apa yang pernah dilalui. Giana tidak menginginkan barang-barang mahal, dia menginginkan suaminya kembali. Rindu yang teramat dalam, menyiksa batin. Dia, lihat deh. Itu. Lady mencolek bahu Giana. Itu Pak dosen yang naksir dan Mbak Ella. Giana mengikuti arah pandangan Lady. Melihat Evan dan Ella. Dengan Ella hanya kenal sebatas konsumen saja. Perempuan itu terhitung 3 kali memesan snack box. Katanya kamu kenal Ella, siapa tahu mereka bersaudara, ucap Giana. Nggak kenal. Hanya sekadar tahu saja. Karena dulu salah satu saudara ada yang naksir Mbak Ella. Lah, kok waktu dulu pernah bilang, saudara sepupu atau apa gitu, terus tahu rumahnya juga. Oh, iya. Kapan aku ngomong? Lady mencoba mengingat-ingat. Giana masih memandangi Evan dan Ella, yang terlihat memasuki toko pakaian. Teringat pesanan Evan untuk besok. Dari mal, Giana mengajak Lady pergi ke toko bahan kue. Membeli bahan-bahan untuk pesanan. Juga cup puding dan kotak snack. Dapat pesanan lagi. Tanya Lady. Butuh bantuan nggak? Iya, Pak Evan yang pesan. Kalau kamu nganggur boleh datang jam 9 pagi, jawab Giana, berjalan menuju kasir. Katanya nggak suka. Seharusnya tolak aja pesanannya, Gi. Karena itu salah satu cara dekati kamu, ucap Lady. Nggak baik nolak rezeki. Giana menyahut pelan. Besok aku nganter langsung ke rumahnya Pak Evan. Aku ikut, dong. Ya. Giana sampai di rumah jam 5 sore. Setelah mandi dan makan, dia mulai menyusun kotak-kotak snack. Memilah buah jeruk, khawatir ada yang busuk. Mengemas kacang bawang dan melipat tisu. Jika pesanan banyak, Giana meminta bantuan Bu Is dan Mbak Lani. 2 perempuan ibu rumah tangga, yang anak-anaknya sudah bersekolah. Pukul 11 malam, Giana masuk ke kamar. Entah mengapa malam itu, dia teramat merindukan Regan. Detak jantungnya berdegup lebih cepat. Giana mengambil kemeja milik Regan di lemari. Kemeja yang dipeluk dan dihidu, seolah-olah memeluk tubuh sang suami. Kalau nggak cepat pulang, aku mau ngambek, lirih Giana. Dia akhirnya bisa tidur lelap. Menjemput harapan di kedalaman mimpi. Di rumah bergaya kolonial Belanda dengan halaman cukup luas, tampak ramai. Ada yang memasang karpet, ada yang sibuk menaruh pendingin ruangan, ada yang hanya duduk-duduk mengobrol. Seorang perempuan yang mengenakan baju kurung hijau muda dan kerudung tipis berenda warna putih, keluar dari kamar. Wajahnya yang manis tampak bahagia. Dia menyapa para saudara yang datang. Senyum lebar merekah bagai bunga. Wah, akhirnya nikah juga. Selamat. Semoga lancar sampai hari H, ucap lelaki tua berusia 70 tahunan. Aura gagah dan ganteng masih tersisa. Eyang udah bilang itu waktu lamaran. Lupa. Cibir Ella. Maklum kakekmu udah pikun. Seorang perempuan tua berwajah lembut dan adem, menimpali. Ella akan menikah dengan seorang lelaki yang sama-sama berprofesi sebagai guru. Dia pernah beberapa kali menjalin hubungan cinta, yang selalu kandas. Sehingga di usia 33 tahun akhirnya menemukan tambatan hati untuk selamanya.
Evan, panggil Ella pada adiknya. Lelaki berbaju koko itu mendekati saudara perempuannya. Apa? Snack box. Nggak lupa, kan? Udah aku pesankan, Mbak El. Sebentar lagi diantar, jawab Evan. Evan, kapan nyusul nikah? Celetuk seseorang. Bentar lagi, sahut Evan. Ella melihat sanak famili yang lain yang berada di teras samping rumah. Ada keponakan-keponakan kecil dari pihak keluarga ayahnya. Bibir Ella tersenyum samar, melihat lelaki gondrong duduk di teras, dikerubuti para keponakan. Lelaki itu sedang mendongeng. Dari direktur jadi pengrajin kayu, yang semua dikerjakan sendiri, sekarang jadi pendongeng. Evan tertawa kecil. Ella menyikut perut Evan. Nggak apa-apa, daripada kamu. Dosen yang memanfaatkan ketampanan buat menjerat mahasiswi. Cek. Kesannya aku ini playboy banget. Kenyataannya memang gitu, cibir Ella. Tapi aku nggak mesum. Evan bersungut-sungut. Lelaki berambut gondrong itu, berdiri. Mendekati Ella dan Evan. Aku bisa mendengar percakapan kalian. Bagaimana usahamu? Tanya Evan. Mulai ada pesanan dari luar negeri. Hebat. Kemudian Evan merogoh ponsel di saku celana. Sorry, ada telepon dari mbah-mbah snack box. Giana mandi secepat kilat, yang penting keringat di tubuhnya hilang. 2 kantong plastik besar berada di dekat pintu. Rambut panjangnya dikepang, dia mengenakan kaos putih polos dan celana jeans biru muda. Waktu cepat berlalu, yang tersisa keletihan, namun semangat 45 berkobar. Giana sendiri merasa keheranan. Apa efek makan coklat? Giana memulas tipis-tipis lipstik di bibirnya. Menyemprotkan minyak wangi di bagian dalam pergelangan tangannya. Dia mengenakan sepatu kets pemberian Regan. Barang pertama yang dibelikan oleh suami tercinta. Dia masih mempercayai statusnya sebagai istri, karena belum ada kejelasan dan belum bertemu dengan Regan. Giana, yuhu! Teriak Lady. Temannya yang bekerja di pabrik garmen itu, jika sedang libur lebih sering di rumah Giana. Wih, cantik amat. Karena Pak Evan. Bukan. Berpenampilan bersih dan rapi itu harus. Nggak perlu neko-neko pakai baju bagus. Giana meraih 2 kantong plastik. Tolong kunci pintunya. Lady mengunci pintu. Lalu menyelipkan kunci pintu di sling bag Giana. Lady yang mengendarai motor. Giana sudah bisa mengendarai motor. Tetapi belum punya SIM, karena 1 kali gagal saat ujian. Dan, dia agak malas mengikuti ujian SIM lagi. Rumah Evan berjarak sekitar 10 menit. Motor matic itu berhenti di depan pintu pagar rumah yang terbuka lebar. Benar ini rumahnya, kan? Nomor 9. Benar. Giana turun dari motor, menelepon Evan. Lelaki itu tampak keluar dari rumah dengan langkah tergesa-gesa. Pak Evan, ini pesanannya, ucap Giana, meletakkan 2 kantong plastik di bawah karena lumayan berat. Makasih, Gia. Ayo, masuk dulu. Enggak, Pak. Terima kasih untuk pesanannya, ucap Giana. Saya permisi dulu. Giana capek, Pak. Lady ikut bicara. Giana segera membonceng lagi. Menepuk bahu Lady supaya cepat menjalankan motor. Evan membiarkan Giana pergi. Dia membawa masuk 2 kantong plastik bening. Oh, aku juga pernah pesan. Bas snack box-nya cantik banget. Jangan-jangan kamu naksir ya? Goda Ella. Iya, tapi susah sekali. Mungkin aku akan mencari yang lain saja, sahut Evan. Hello Ray. Merek yang unik. Si lelaki gondrong meraih kotak snack. Ella menyahut, itu kayaknya Pak kamu. Hello, Ray, apa kabar?